sekalian, para penikmat roman sejarah, novel karya Pramudia Anantatur sudah tidak asing lagi untuk didengar, bukan? Kisah cinta tragis yang terjadi antara tahun 1898 sampai 1918 terjadi antara seorang pria pribumi dengan gadis Indo-Belanda, di mana kisahnya sangat diminati oleh masyarakat. Bukan sekedar kisah ironi antara pasangan yang memiliki perbedaan latar belakang, namun banyak hal menarik di dalam novel ini yang ikut membumbui cerita tersebut. Kalian penasaran? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anita Rustiana dari kelas 12 IPA 2 absen 6 akan menceritakan sinopsis singkat novel karya Pramudia Anantatur yang berjudul Bumi Manusia. Bumi Manusia adalah sebuah novel fiksi yang memiliki genre drama histori, memiliki setting latar periode penjajahan Belanda. Dalam novel ini dikisahkan kehidupan seorang pria pribumi bernama Minke. Minke disekolahkan di HBS atau Hogere Burgerskool tingkat dengan SMA, di mana sekolah ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang Eropa, Belanda, dan elit pribumi. Tirto Adi Surjo, orang memanggilnya dengan sebutan Minke, sedangkan Nyai Ontosoro menyebutnya dengan panggilan Sinyo. Dia adalah anak dari seorang bupati Wonokromo Kota B yang disekolahkan di HBS agar kelak dia menjadi bupati layaknya sang ayah, namun hal tersebut justru ditolak oleh Minke. Sebagai seorang pribumi, Minke adalah anak yang pandai di HBS, penyuka sastra, dan memiliki kecakapan dalam penulisan. Hal tersebut terbukti sebab tulisan Minke banyak dimuat dalam koran Belanda yang dinamai sebagai Max Tolenaar atau nama samaran. Akan tetapi, pendidikan yang ia dapatkan selama di HBS menjadikan dirinya sebagai seseorang yang sangat menghormati dan menyanjungi bangsa Eropa. Di sisi lain, Minke justru tidak memperdulikan budaya Jawa, di mana budaya Jawa adalah budaya asalnya. Singkat cerita, Minke menyadari bahwa apa yang selama ini ia hormati dan ia sanjungi tidak lain hanyalah penindas bagi bangsanya. Kisah Bumi Manusia benar-benar berawal saat Minke mendapatkan tantangan dari salah seorang temannya bernama Robert Surhoff untuk datang ke Wonokromo menemui gadis cantik bernama Annelies Melema. Singkat cerita, Minke dan Robert Surhoff yang awalnya berteman sekarang menjadi rival karena menyukai seorang gadis yang sama bernama Annelies Melema. Singkat cerita, Annelies Melema akhirnya jatuh pada pelukan Minke. Annelies menetap di sebuah rumah mewah dan indah bersama seorang nyai dan seorang kakak. Seorang nyai bernama Nyai Ontosoro dan seorang kakak bernama Robert Melema. Dalam novel dikisahkan bahwasannya bukan hanya Minke dan Annelies yang mendapatkan penekanan, namun Nyai Ontosoro pun mendapatkan penekanan. Dikisahkan pada saat Nyai Ontosoro dijual ke orang Belanda oleh ayahnya sendiri. Hanya karena apa? Hanya karena ayahnya agar menempati jabatan yang lebih tinggi. Nahasnya, tanpa adanya ikatan pernikahan, Nyai Ontosoro harus hidup bersama Tuan Melema, orang yang selama ini belum dikenalnya. Terdapat rasa dendam pada diri Nyai Ontosoro terhadap ayahnya sendiri, sehingga Nyai Ontosoro bertekad untuk mengangkat derajat dan martabatnya dengan ilmu pengetahuannya. Banyak yang ia pelajari dari Tuan Melema, hidup bangsa Eropa, membaca buku Eropa, membaca dan menulis, serta memanajemen perusahaan. Itu yang ia pelajari dari seorang Tuan Melema. Pada awalnya, Tuan Melema terlihat sangat baik dan terlihat mencintai Nyai Ontosoro. Meskipun
tak ada ikatan pernikahan antara mereka berdua, baik secara agama maupun secara hukum. Kebahagiaan tersebut berubah setelah anak sah dari Tuan Melema yang datang dari Belanda datang menemui Tuan Melema, datang ke Indonesia untuk bekerja di Indonesia, serta menemui Tuan Melema untuk menggugat Tuan Melema. Dan pada akhirnya Tuan Melema pun meninggalkan Nyai Ontosoro dan keadaan pun menjadi kalem. Walau demikian, Nyai Ontosoro sudah memiliki pengalaman dan Nyai Ontosoro belajar bersama Anelis. Singkat cerita, pada akhirnya Anelis dan Nyai Ontosoro mendirikan sebuah perusahaan yang amat besar. Dari situ dapat dilihat bahwasanya meskipun Nyai Ontosoro diinjak-injak karena dia hanyalah seorang nyai, tapi dia mampu membuktikan karena kekayaan yang ia peroleh adalah hasil daripada keringatnya sendiri. Di samping itu, Robert Melema atau kakak dari Anelis lebih cenderung mengikuti sang ayah. Bahkan dikisahkan Robert Melema enggan untuk mengakui Nyai Ontosoro sebagai ibunya. Di sisi lain, datanglah Minke pada kehidupan mereka. Minke jelas disambut hangat oleh Anelis dan Nyai Ontosoro. Di sisi lain, keluarga Minke tidak suka kedekatan antara Minke dengan keluarga Nyai Ontosoro. Karena apa? Karena Nyai Ontosoro adalah seorang nyai. Istilah nyai pada masa itu dianggap tidak mempunyai kesopanan, sebab statusnya yang hanyalah sebagai istri simpanan. Dari situlah Nyai Ontosoro belajar keras agar dirinya dapat diperlakukan layaknya seperti manusia pada umumnya. Di tengah banyaknya hambatan dan tantangan, Minke tetap bersikeras untuk mendapatkan Anelis. Singkat cerita, setelah dapat melewati berbagai macam hambatan dan tantangan, akhirnya Minke dan Anelis pun menikah. Mereka hidup bahagia. Karir Minke baik. Bahkan Minke lulus dari HBS dengan peringkat yang sangat memuaskan. Padahal sebelumnya Minke sempat diberhentikan dari HBS karena tuduhan yang diberikan kepada dirinya bahwasanya dia telah melakukan hal yang tidak pantas kepada seorang nyai. Namun segala tuduhan tersebut dapat Minke lewati dan dapat Minke hadapi. Segala kebahagiaan telah Minke dapatkan, hingga pada akhirnya Minke berada pada keadaan di mana ia sangat terpuruk dan terjatuh. Hukum Belanda atau hukum bangsa Eropa telah menjatuhkan dirinya, bangsa yang selama ini ia sanjungkan dan ia hormati. Selepas kematian Tuan Melema yang masih menjadi tanda tanya besar, memang sudah sejak dari awal anak sah dari Tuan Melema bersama istri pertamanya yang ada di Belanda sudah mengacaukan rumah tangga antara Tuan Melema dan Nyai Ontosoro. Dia menuntut akan harta Tuan Melema yang selama ini telah dikelola oleh Nyai Ontosoro. Anelis pun menjadi korban sebab dia adalah anak sah dari Tuan Melema, sehingga dia harus dikembalikan ke Eropa dan dia harus meninggalkan Nyai Ontosoro bersama Minke. Lantas, mengapa Nyai Ontosoro tidak diikut sertakan? Ya, karena sudah sedari awal Nyai Ontosoro tidak ada ikatan pernikahan dengan Tuan Melema. Oleh sebab itu, Nyai Ontosoro harus mengikhlaskan seluruh perusahaan yang ia kelola bersama putrinya selama ini. Minke dan Nyai Ontosoro semaksimal mungkin untuk melindungi dan mempertahankan perusahaan serta Anelis yang akan dibawa ke Belanda. Namun, hukum Eropa atau hukum Belanda sama sekali tidak berpihak terhadap orang pribumi. Meskipun Nyai Ontosoro dan Minke sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan perusahaannya dan untuk mempertahankan serta melindungi Anelis agar tidak dibawa ke Belanda, namun hukum Eropa tidak berpihak terhadap orang-orang pribumi seperti mereka. Ya,
demikianlah sinopsis singkat mengenai novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Sebelum saya tutup, saya akan mengulas unsur intrinsik dan ekstrinsik daripada novel Bumi Manusia. Adapun unsur intrinsik daripada novel Bumi Manusia antara lain, yang pertama ada tema. Tema dalam novel ini adalah percintaan dan perjuangan. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Yang pertama ada tokoh Minke. Dia adalah tokoh utama sebagai seorang pribumi yang memiliki watak cerdas, baik, penyayang, serta bijaksana. Dia juga salah satu dari siswa HBS. Yang kedua ada Nyai Ontosoro. Dia adalah istri simpanan dari Tuan Melema yang memiliki watak tegar serta bijaksana. Yang ketiga adalah Herman Melema atau Tuan Melema. Dia adalah ayah dari Robert Melema dan juga Annelies. Dia memiliki watak keras dan juga kaku. Selanjutnya ada Robert Melema. Dia salah satu anak dari Tuan Melema atau kakak dari Annelies, memiliki watak keras seperti Tuan Melema. Selanjutnya ada Annelies Melema. Dia anak dari Tuan Melema dan Nyai Ontosoro, adik dari Robert Melema, memiliki watak labil, pendiam, dan juga baik hati. Selanjutnya ada Ah Chong. Dia memiliki watak licik. Selanjutnya ada Amelia Melema atau istri sah dari Tuan Melema yang memiliki watak ambisius. Selanjutnya ada Robert Surhoff, teman dari Minke, memiliki watak pengecut. Selanjutnya ada Jean Marais atau salah satu teman Minke. Dia memiliki watak baik serta penyayang terhadap anaknya. Selanjutnya ada tokoh Darsam. Dia adalah salah seorang Madura yang memiliki watak keras, tetapi dia sangat patuh pada tuannya. Selanjutnya ada ayah Minke. Dia memiliki watak keras dalam mendidik Minke. Selanjutnya ada ibu Minke yang memiliki watak baik serta penyayang. Dan juga ada anak dari Jean Marais yang bernama Mai Marais. Dia memiliki watak yang manja dan juga penyayang terhadap ayahnya. Unsur selanjutnya adalah latar yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada latar tempat, 2 latar waktu, yang ketiga latar suasana. Latar tempat adalah Indonesia, Surabaya, Wonokromo. Latar waktu tahun 1889 pada masa pemerintahan Belanda. Latar suasana menegangkan. Alur daripada cerita novel ini adalah alur campuran. Amanat daripada novel ini adalah sebagus-bagusnya, seapik-apiknya bangsa lain atau negara lain, tetaplah bangsa kita sendiri yang harus kita cintai dan kita utamakan. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik daripada novel Bumi Manusia. Antara lain yang pertama nilai sosial, yang kedua nilai budaya, yang ketiga nilai agama, dan 4 nilai moral. Yang pertama adalah nilai sosial. Kedudukan kaum laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada kaum perempuan pada masa itu. Yang kedua nilai budaya. Pada masa itu masih tertinggal nilai budayanya oleh peradaban. Yang ketiga adalah nilai agama. Adanya sikap toleransi serta menghormati kepercayaan agama yang dianutnya. Yang keempat adalah nilai moral. Perbedaan antara nilai moral bangsa Belanda, bangsa Eropa dengan bangsa pribumi yang memiliki aturan masing-masing. Ya, demikianlah sinopsis singkat daripada novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur beserta unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat dalam novel ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.